Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan memberikan kuliah pengantar teknologi informasi komunikasi dengan pokok bahasan rencana pembelajaran semester di dalam Microsoft Teams. Saudara mahasiswa yang saya hormati, juga Bapak Ibu dosen, kali ini saya akan menerangkan tentang rencana pembelajaran semester di dalam perkuliahan di Universitas Boyolali. Seperti kita ketahui bahwa perkuliahan di Universitas Boyolali, baik tatap muka langsung atau luring maupun tatap muka secara virtual atau dalam jaringan daring, baik penuh maupun campuran yaitu blended learning, akan menggunakan aplikasi dari Microsoft 365 yaitu Microsoft Teams. Nah, oleh karena itu maka rencana pembelajaran semester ini perlu dimasukkan di dalam Microsoft Teams. Setiap dosen di Universitas Boyolali diwajibkan untuk menyusun rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah yang diampunya. Setiap mahasiswa Universitas Boyolali perlu tahu, harus membaca, dan tentu saja harus memahami isi setiap RPS. Untuk apa RPS? RPS Universitas Boyolali diharapkan menjadi dokumen baku dalam menjamin standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran. Dengan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional dikti, diharapkan RPS yang dikembangkan dapat menjamin keterpenuhan capaian pembelajaran lulusan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi. Apa saja isi RPS? Isi RPS bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah silabi, yang kedua adalah rencana pelaksanaan perkuliahan atau RPP. Ini menjadi satu kesatuan yang kita kenal dengan RPS. Silabi berisi tentang identitas program studi, identitas mata kuliahnya, deskripsi singkat, capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ada 4 di situ. Yang keempat berikutnya adalah berisi bahan kajian. Jadi apa saja bahan kajiannya secara menyeluruh itu ditulis di dalam silabi. Dan daftar pustaka, referensi yang digunakan oleh dosen di dalam memberikan mata kuliah ini. Yang berikutnya adalah media pembelajarannya menggunakan apa, dan bisa juga ditambahkan dengan kontrak kuliah. Kemudian rencana pelaksanaan kuliah. Rencana pelaksanaan perkuliahan ini berupa tabel yang terdiri dari kolom-kolom. Kolom pertama adalah kolom sesi atau tahapan.
yang isinya nanti adalah minggu ke-1, minggu kedua, dan seterusnya hingga minggu yang ke-16. Dalam satu semester ini ada 16 minggu. Maksudnya ada 16 minggu tatap muka yang disediakan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Yang ketiga, materi kuliah atau pokok bahasan yang akan disampaikan dalam setiap sesi itu. Kemudian adalah metode pembelajarannya. Kelima adalah durasi waktu. Keenam, pengalaman mahasiswa atau apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang ketujuh adalah indikator dan penilaiannya. Baik. Kontrak kuliah. Isi kontrak kuliah ini bisa berupa ketentuan kuliah, etika kuliah, tata tertib kuliah, prosedur kuliah, dan tentu saja jangan lupa disampaikan tentang penugasan-penugasan. Kemudian juga disampaikan tentang bagaimana dosen memberikan penilaian maupun kesepakatan lain yang ditambahkan oleh dosen bersama mahasiswa. Nah, saudara mahasiswa yang saya hormati, serta Bapak Ibu dosen, kontrak kuliah ini disampaikan di awal kuliah oleh dosen bersamaan dengan penyampaian RPS-nya. Kemudian kontrak kuliah ini disepakati bersama dengan mahasiswa dan tentu saja ditaati bersama. Lalu bagaimana menyajikan RPS ini? RPS ini perlu disajikan dengan baik dan benar. Nah, di Universitas Boyolali bisa ada dua opsi. Yang pertama adalah di dalam Microsoft Teams itu sendiri. Nah, di dalam Microsoft Teams ini bisa disampaikan pada menu assignment maupun menu kelas notebook. Yang kedua adalah pada aplikasi berbasis web yang disediakan bagi dosen dan mahasiswa. Bagi dosen berupa SIDOS, bagi mahasiswa berupa PIM, Portal Informasi Mahasiswa Universitas Boyolali, dengan alamat pim.uby.ac.id. Baik, sistem apa yang digunakan di Universitas Boyolali dalam proses perkuliahan? Sistem yang digunakan adalah sistem kredit semester atau SKS dengan metode student center learning, pembelajaran perkuliahan yang bertumpu pada mahasiswa. Dalam student center learning ini ada 3 hal yang wajib dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa harus ikut kuliah. Yang kedua, mahasiswa harus mengerjakan tugas mandiri. Yang ketiga, mahasiswa harus mengerjakan tugas terstruktur. Dalam satu SKS, pembagian waktunya adalah 50 menit ikut kuliah, 50 menit tugas mandiri, 50 menit tugas terstruktur. Total ada 150 menit per satu SKS dalam 1 minggu. Itu adalah minimal. Jadi, kalau setiap minggu, setiap dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, itu adalah standar minimal.
di dalam proses perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Universitas Boyolali mengikuti standar itu. Baik, mari kita sekarang praktekkan untuk melihat RPS di dalam Microsoft Teams. Sebentar, saya akan membuka Microsoft Teams saya, dan saya juga akan membuka Microsoft Teams di tablet. Ini Microsoft Teams saya. Mahasiswa bisa membuka lewat smartphone-nya. Sambil nunggu, saya akan menyiapkan dulu Microsoft Teams saya. Baik, ini Microsoft Teams di pihak dosen. Ya, Microsoft Teams di pihak dosen. Di layar Anda sudah ada Microsoft Teams di pihak dosen. Nah, ini adalah contoh dari tim, ini namanya tim atau grup yang saya miliki di kampus ini. Akan saya buka pengantar TIK, saya klik pengantar TIK. Nah, di dalam pengantar TIK ini ada menu 3 ini, titik, opsi lainnya ini. Kemudian ini ada channel. Nah, ini mahasiswa sudah tahu. Kemudian di atas ini ada umum atau general, kemudian ada postingan, file, buku catatan atau kelas, notebook, tugas, nilai, dan lain-lain. Nah, saya klik postingan. Nah, di dalam postingan ini ada seperti ini. Ada assignment, ada assignment 2, ada assignment 3, email, ada assignment 4, OneDrive, assignment 5, kelas notebook, dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah berupa rencana pelaksanaan perkuliahan atau RPP yang tadi saya jelaskan. Jadi di postingan ini bisa dilihat. Nah, bagaimana dosen ini membuatnya? Dosen membuatnya, ini bagi Bapak Ibu dosen, bagaimana membuatnya? Dosen silakan ngeklik menu tab ini namanya menu tab di tugas atau di assignment kalau masih dalam bahasa Inggris. Punya saya kebetulan sudah saya jadikan bahasa Indonesia. Nah, klik tugas ini. Nah, di sini ada draft, ada ditugaskan, ada dikembalikan. Nah, ini draft itu belum diberikan ke mahasiswa, ditugaskan sudah diberikan ke mahasiswa, artinya mahasiswa sudah bisa baca. Kemudian dikembalikan itu artinya sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Bagaimana dosen membuatnya? Ini saya beri contoh nih bagi Bapak Ibu dosen. Saya beri contoh. Klik tombol buat. Terus klik tombol tugas. Kemudian di judul ditulis topiknya. Pokok topik ya, topik kita beri topik ya. Misalkan ke 7, saya sekarang ke 7 saya akan menjelaskan tentang Microsoft Suite. Kemudian masukkan instruksinya. Nah, ini ditulis di sini, tulis
RPP gitu, sesi ke-7. Yang ke-1 adalah tentang kemampuan akhir yang diharapkan. Apa kemampuan akhir yang diharapkan terhadap mahasiswa? Ini tulis di sini biar mahasiswa paham. Ini kemudian ntar saya kopikan. Saya sudah punya file. Saya tinggal kopikan di sini. Kalau punya tinggal kopikan seperti ini, paste gitu. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengoperasikan aplikasi SWE untuk presentasi perkuliahan, misalkan. Kemudian tugas apa yang diberikan ke mahasiswa? Mahasiswa membuat tampilan presentasi seminar skripsi dengan contoh bebas, misalkan. Terus jawabannya gimana? Mahasiswa jawabnya, mahasiswa menjawab URL link SWE ditempelkan atau dipaste di papan assignment ini. Artinya mahasiswa tinggal menampilkan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki materi kuliah PowerPoint misalkan atau PDF, silahkan materi kuliah per sesi itu ditambahkan di sumber daya ini. Klik sumber saya. Jadi di sumber daya ini diklik, kemudian PowerPoint-nya itu diunggah dengan mengeklik tombol unggah dari perangkat ini. Jadi file Bapak Ibu dosen yang sudah dibuat berupa PowerPoint atau berupa PDF, nah diunggah di sini. Sehingga nanti mahasiswa memiliki. Ini opsi pertama. Nah, kalau Bapak Ibu dosen sudah punya file-filenya di OneDrive-nya, jadi saran saya, Bapak Ibu dosen yang lain, materi-materi kuliah per sesi itu diunggah, diupload di OneDrive. Jadi nanti tinggal ngambil di OneDrive ini, menu OneDrive. Demikian seterusnya. Baik, ini Bapak Ibu dosen bisa melakukan itu, atau berupa link dari web yang lain, atau yang opsi yang ketiga langsung ngetik dengan Word secara online. Di sini diklik file baru. Klik file baru ini bisa ngetik dengan Word, dengan PowerPoint atau dengan Excel, atau di kelas notebook. Jadi Bapak Ibu dosen silahkan bisa memilih ini. Jadi pada umumnya Bapak Ibu dosen sudah punya PowerPoint-nya, nah di upload di unggah perangkat ini. Demikian. Jadi dengan demikian maka di menu assignment ini sekaligus menjadi RPP atau RPS-nya yang diatur per sesi. Dan mahasiswa langsung bisa membacanya. Baik, kemudian poinnya ini diberi angka. Misalkan akan diberi nilai dalam bentuk 0 sampai 100 atau 0 sampai 4, berarti 0, 1, 2, 3, 4 boleh. Atau bahkan rubrik. Ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa mengatur tanggal jatuh temponya. Jadi mahasiswa batas terakhir mengerjakan tugas itu tanggal berapa, ini harus ditentukan oleh dosen. Saya akan beri tanggal 14 misalkan. Pukul 23.59, jadi malam ya. Kemudian kalau belum siap, Bapak Ibu dosen bisa klik simpan dulu. Tapi mahasiswa belum bisa baca. Tapi kalau sudah siap, selesai, langsung tugaskan. Klik tombol tugaskan, tunggu sebentar berproses. Baik Bapak Ibu dosen, kalau sudah
Yang ketujuh sudah ada suwe ini. Nah, diperhatikan di channel umum ini, channel general ini ada merah angka 1. Ini adalah notif. Berarti ada tambahan informasi baru. Klik umum. Nah, maka di sini ada assignment. Tanggal jatuh temponya ini. Nah, bagi mahasiswa ini bisa bertanya, bisa berkomentar dalam setiap tahapan ini atau tiap materi dengan membalas chat ini. Ya, mahasiswa di komputernya silahkan diklik tombol balas. Jadi di HP-nya silahkan dibuka ini, ya, dibuka, klik tombol balas ya. Baik. Nah, saya lanjutkan. Tim, ya, ini sudah selesai. Alternatif yang kedua adalah saya klik lagi Mekantar PIK ini. Alternatif yang kedua adalah di dalam buku catatan kelas ini atau kelas notebook. Klik kelas notebook, di sini ada informasinya. Ini bawaan dari Microsoft. Kemudian klik ini. Nah, kelas notebook ini ada dua kelompok utama, kelompok untuk dosen dan kelompok untuk punyanya mahasiswa. Kalau mahasiswa ini ada tulisan nama mahasiswanya di bawah ini. Ini kebetulan contohnya masih 1. Berarti yang daftar ke kelas ini baru 1, ini contoh. Nanti bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini, saya mohon seluruh mahasiswa di Universitas Boyolali ini, khususnya tahun angkatan 2020 yang mengikuti mata kuliah ini, saya berharap untuk segera mengikuti perkuliahan ini dengan masuk pada tim dengan kode yang sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu. Sehingga nanti saya bisa tahu, saya selaku dosen, di bawahnya dia ada daftar mahasiswa. Ini menunjukkan mahasiswa belum bergabung. Itu yang pertama. Yang kelompok kedua, kelompok punyanya dosen. Ada 3 bagian punyanya dosen. Yang pertama bagian collaboration speech, yang kedua adalah guru saja, yang ketiga pustaka konten. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok bagian. Masing-masing bagian terdiri dari halaman yang di sini. Saya klik yang pustaka konten. Ini ada 2 bagian pustaka konten ini. Yang sudah saya isi contohnya RPS. Klik RPS. Nah, kelompok RPS ini, bagian RPS ini atau section RPS ini ada 2 halaman, yaitu silabi dan RPP. Ini namanya halaman silabi dan halaman RPP. Baik, saya klik RPP. Nah, di sini RPP. Saya klik RPP ini, keluar kayak gini. Bapak Ibu dosen atau mahasiswa menggunakan notebook ini atau kelas buku catatan ini tidak perlu nyimpan, langsung Anda tulis langsung di sini. Apa yang ditulis langsung kesimpan. Jadi silakan langsung tulis saja tanpa menyimpan, nah, karena otomatis. Udah di enter kayak gitu udah otomatis simpan. Jadi dalam perkuliahan itu mudah. Bapak Ibu dosen mudah, mahasiswanya mudah. Nah, untuk mahasiswa silakan diklik tempat Anda sendiri. Nah, di tempat Anda sendiri itu tergantung dosennya. Dosennya memberikan berapa bagian. Untuk mahasiswa ada 4 bagian. Ini standar, ada kuis, ada catatan kelas, ada handout, ada pekerjaan rumah. Jadi mahasiswa jawabnya di situ
sudah praktis sekali. Dosen bisa melihat apa yang dicatat oleh mahasiswa di sini. Begitu. Seperti itu, jadi mahasiswa mencatatnya langsung dari HP, jadi sambil kuliah dicatat yang pokok-pokok langsung di situ. Nah, apa yang mahasiswa catat, dosen bisa melihat bahwa mahasiswa mencatatnya. Demikian, sehingga di sini ada komunikasi, ada interaksi, dan ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Demikian salah satu kegunaan buku catatan kelas ini. Nanti lebih detail akan saya berikan perkuliahan tersendiri tentang kelas notebook ini. Baik, itu dulu dari saya tentang RPS di dalam Microsoft Teams. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.